Mon, apa kabar? Iya, sehat kok. Oh, sehat. Hai Ruru, hai Mon, apa Hai, kabarnya? Pan-Pan. Gimana papamu, Pan-Pan? Apakah papamu udah sehat? Puji Tuhan, aku udah sehat Oh, loh. puji Tuhan. Terima kasih ya doa-doanya ya sudah didoakan Oke, juga Bapakku. iya. Tapi karena Tuhan semua. Betul, tuh loh teman-teman kan udah doakan. Ya, apa Mon? Bapak mau bisa disembuhkan kayak saksinya kan waktu disembuhkan. Oh iya. Oh iya, Mon, Tuhan itu betul, ajaib betul. Ya, hari ini ada cerita firman Tuhan lagi. Apa itu ya? Kita mau dengar. Tahu cerita apa? Apa Tentang Mon? apa ceritanya? Tentang apa Mon? Abraham mempersembahkan Ishak. Oh, Oh. gitu. Tapi kamu tahu nggak hari ini judulnya apa? Hari ini tuh judulnya Tuhanku Yehova Jireh. Wow. Pengen tahu artinya apa? Pengen dong. Pengen tahu artinya Pengen. apa? Apa sih? Kalau Yehova pengen Jireh? tahu, ayo ikutin cerita sekolah minggu, cerita Sabtu cerianya. Sampai lupa aku pikir sekolah minggu. Ikuti cerita Kids Worship. Jangan lari-lari biar ngerti apa sih Iya, artinya. harus lurus. Apa sih artinya? Kemarin kan Tuhanku El Roy ya. Artinya Iya, Allah yang yang memelihara. Memelihara, contohnya memelihara ibu Hagar Hagar. dan Ismail. Ismail. Nah, hari ini ceritanya adalah tentang Yehova Jireh. Jireh. Yuk, Apa teman-teman, kita ikuti ceritanya bersama-sama Ayo, ya. ayo, teman-teman ya. Jangan lari-lari ya. Jangan. Apa, Mon? Tapi sebelumnya tuh Nah, apa? pernah mandi dulu dong. Oh iya, mandi terus. Aku tadi udah mandi sebelum ikut Kids Worship ini. Mon sudah mandi? Mon udah mandi? Sudah mandi? Oh sudah sih. Oh ya Oh, sudah. sudah. Oke kalau gitu Ya. ayo bersama-sama kita Siap-siap ya. perhatikan. Coba tuh Kak Tari udah siap-siap. Kak Tari udah siap-siap. Ayo. duduk dulu. Hah? Kok pulang? Kau pulang. Jangan, kita mau Duduk ikut kita. Kids Worship. Ya kan di rumah sih. Oh di rumah sendiri sih aja wes. Iya. Awas kamu terlambat. Ayo ceritanya Ayo, udah ayo. mau mulai. Ayo. Duduk manis ya. Oke duduk Perhatikan. manis. Duduk manis aku mau lihat. Ayo. Ini cerita apa sih? Ya. Ayo. 1, 2, 3. 3. Ayo dah. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dengan Kak Tari untuk kita belajar mengenal Tuhan. Belajar mengerti bahwa kita punya Tuhan Yehova Jireh. Tuhan Allah yang menyediakan. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita belajar, selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami, hari ini kami senang sekali bersama dengan Kak Tari dan teman-teman kami akan belajar mengenal Tuhan. Tolong kami untuk mengerti bahwa kami punya Tuhan Allah yang hebat, Allah yang menyediakan. Kami mohon Tuhan berkati kami semuanya dapat dengan tenang dan dapat dengan memperhatikan firman-Mu sehingga anak-anak kami semuanya dapat mengerti arti dari firman Tuhan dan Tuhan menolong kami. Jaringan yang kami pakai Tuhan juga berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Allah yang menyediakan. Yehova Jireh. Tuhan Allah menyediakan. Kita akan belajar masih dari kehidupan keluarga Bapak Abraham. Ya, Tuhan Allah yang menyediakan. Masih ingat nggak? 2 minggu kita sudah lewati, di tiap hari Sabtu kita belajar tentang Bapak Abraham, yaitu Allah yang bisa memberikan anak untuk Bapak Abraham. Allah yang bisa membuat Ibu Sarah menjadi tertawa. Allah juga Tuhan yang memelihara. Pada waktu Ibu Hagar dalam perjalanannya tidak memiliki makanan habis, minuman tidak ada, Tuhan memperhatikan, yaitu Allah Yehova. Ya, Tuhan Allah kita adalah Allah El Roy. Allah memperhatikan. Nah, hari ini adalah belajar tentang Yehova
Yehovah Jireh, Allah Tuhanku, Allah yang menyediakan. Menyediakan apa ya? Mari kita lihat dalam kehidupan Abraham, Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh Bapak Abraham. Memang Bapak Abraham lagi perlu apa, Kak Tari? Yuk kita lihat bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Ayo duduk tenang. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan untuk kita. Janjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. Hmm? 20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat.
Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu. Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, anak-anakku semuanya, dari kehidupan Bapak Abraham yang mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pertemuan dengan Tuhan, dia mengerti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menyediakan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam kehidupan Bapak Abraham Tuhan menyediakan, apakah dalam hidup kita juga Tuhan menyediakan? Ayo kita pikir-pikir apa yang kita perlukan sekarang ya untuk anak-anak. Tara! Anak-anak lagi sekolah. Ada yang lagi mau sekolah, ada yang sudah mulai sekolah. Nah, waktu sekolah, apa yang kita perlukan ya? Tuhan menyediakan. Tuhan menolong papa mama bekerja, melayani, dan Tuhan berikan berkat. Sehingga apa yang diperlukan anak-anak untuk sekolah? Perlu tas, perlu seragam, perlu buku, perlu kuota. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Oke? Apalagi yang diperlukan oleh anak-anak? Kuota untuk belajar firman Tuhan, untuk ikut kids worship, untuk ikut Sunday school from home. Semuanya Tuhan tolong ya. Anak-anak, Tuhan berkata, ayat hafalannya kan? Yang minggu lalu masih ingat Matius 7 ayat 7? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi Tuhan kita adalah Allah yang menyediakan apa yang diperlukan oleh teman-teman, anak-anak semuanya yang sekolah. Percaya, Tuhan kita bisa menyediakan domba untuk Bapak Abraham memberikan persembahan ke Gunung Moria. Di tanah Moria, di gunung itu, Bapak Abraham diuji dan Bapak Abraham tidak harus memberikan anaknya Ishak ya jadi persembahan, tapi Tuhan telah menyediakan. Padahal Bapak Abraham gak bawa domba, tapi Tuhan menyediakan di gunung itu, sehingga Bapak Abraham tetap bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, demikian juga anak-anak di masa pandemi, di masa sulit, Tuhan pasti akan memberkati sehingga kita juga bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan akan menyediakan kepada kita, untuk kita, berkat-berkat sehingga kita bisa juga memberikan persembahan, sehingga bisa masukkan ke dalam celengannya kan. Persembahan itu untuk Tuhan. Siapa yang diberkati melalui pelayanan kids worship, yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengirimkannya kepada kids worship, juga itu Tuhan akan berkati. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyediakan. Tuhan, aku pengen kasih persembahan. Tuhan berkati papa mama supaya aku bisa beri persembahan untuk pelayanan di EMC Rumah Penjunan.
Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar apa lagi ya? Apakah Tuhan hanya menyediakan berkat-berkat untuk kita bisa sekolah? Tuhan menyediakan berkat-berkat untuk kita bisa memberi persembahan, untuk kita kebutuhan apa lagi ya kalau anak-anak? Kita lihat nih. Ya, betul gambar itu. Kita butuh makanan. Anak-anak butuh makanan. Kalau nggak makan lapar ya. Kalau nggak makan nggak kuat bermain. Kalau nggak makan kita nggak kuat belajar. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyediakan untuk kita. Tuhan memberikan berkat melalui papa mama sehingga papa mama bisa belanja, bisa mengolah makanan. Tuhan menyediakan makanan untuk kita. Makanan untuk kakak-kakak. Ya kan? Tuhan siapkan, kalian butuh sayur, butuh lauk pauk supaya tubuhnya bergizi. Di tengah-tengah pandemi harus tetap makan makanan sehat. Gimana caranya? Yuk doa, yuk minta sama Tuhan, karena Tuhan kita Allah yang menyediakan. Ya, Tuhan yang menyediakan. Adik-adik bayi, William, Nancy, Jesslyn, dan teman-teman yang lainnya, kita juga yang kakak-kakak, semuanya kita, ada Kairos juga ya, Kairos, Vettel, semua kita perlu makanan sehat. Percaya Tuhan menyediakan lewat papa mama. Jadi percaya, doakan papa mama dalam bekerja supaya Tuhan memberkati mereka, dan melalui mereka Tuhan memberikan makanan untuk kita. Nah, anak-anakku, Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Jadi kita belajar untuk menjadi percaya. Tuhan pasti menyediakan, baik untuk kebutuhan sekolah, baik untuk makan, baik untuk kebutuhan keluarga kita, papa mama kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Belajar percaya. Saat mamanya khawatir, saat mamanya mulai bingung, bisikin dengan mama. Mama lagi bingung ya? Mama lagi mikir ya? Ma, ingat loh, kita punya Tuhan Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ayo Ma, kita doa, kita minta sama Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan akan menyediakan ya. Ya, oke ya, bisikin mamanya ya. Ajak mamanya doa ya, ajak papanya juga doa ya. Ingatin, kita punya Tuhan yang menyediakan. Betul. Nah, itu yang pertama. Kalau kita punya Tuhan Allah yang menyediakan, mari kita percaya. Yang kedua, karena kita punya Tuhan Allah yang menyediakan, Allah yang bisa menyediakan apa yang menjadi keperluan umatnya, mari kita taat beribadah seperti Bapak Abraham. Pergi beribadah, membawa persembahan, membawa korban untuk Tuhan. Kita juga harus taat beribadah. Nih waktunya kids worship nih. Tunggu Ma, aku lagi asik main games, aku lagi main HP, aku lagi belajar nih. Pura-puranya ya, atau betulan belajar. Tapi ini waktunya kids worship. Oke, I'm ready. Aku mau beribadah kepada Tuhan. Ayo, ini waktunya Sunday School. Tunggu Ma, filmnya bagus banget. Aku nonton film dulu ya Ma. Aku nonton dulu dong, lagi seru nih. Belajar dari Bapak Abraham, taat beribadah. Bapak Abraham tuh waktu mau ibadah naik gunung loh anak-anak. Kita kalau mau ibadah nggak naik gunung, ya kan? Tinggal duduk di kursi, pencet HP-nya, atau siapkan laptopnya, bisa ibadah. Jadi kalaupun filmnya bagus, kita harus tetap, hatiku pilih mana ya? Aku pilih nonton atau pilih ibadah, Sunday School, atau aku pilih kids worship, atau pilih main game, atau pilih nonton ya? Aku mau kids worship. Aku mau taat beribadah. Aku mau bangun pagi-pagi di hari Minggu untuk aku Sunday School dulu. Sesudah itu aku baru bermain, aku baru boleh nonton. Tapi aku harus utamakan Tuhan nomor satu. Seperti Bapak Abraham, punya Tuhan Yehovah Jireh, punya Tuhan yang menyediakan. Mari taat beribadah. Semangat, ingat-ingat ya. Kalau hari Sabtu nggak terlambat-terlambat. Kalau hari Sabtu nggak lupa-lupa.
Aku ingat hari Sabtu aku beribadah kepada Tuhan. Hari Sabtu aku mau taat. Hari Sabtu aku mau memuji Tuhan. Dan hari Minggu aku juga mau beribadah. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita belajar Tuhanku Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kita diajar untuk 1, percaya Tuhan menyediakan. Yang kedua, taat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Mari lipat tangannya dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk menjadi anak-anak yang percaya bahwa Tuhan menyediakan. Dan ajari kami untuk belajar taat beribadah di Kids Worship ataupun di Sunday School. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat hafalan kita sama dengan 2 minggu yang lalu. Ya, kita diingatkan karena kita punya Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Ayat hafalan kita adalah Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Tuhan Yesus memberkati.